Oke, Ibu gantian. Tenang. Makasih, Bu. Masa bakti sudah selesai. Sang Raja Jawa sudah tidak lagi duduk di singgasana kursi kekuasaan. Dan seperti apa yang beliau ucapkan? Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Walau sekarang Jokowi sudah tidak lagi menjabat, namun pengaruhnya di akar rumput masih sangat kuat. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mengaguminya dan mendengarkan arahannya. Pengaruhnya yang kuat di akar rumput ini tidak Jokowi sia-siakan begitu saja. Sang Raja Jawa tahu betul cara untuk tetap punya tempat dalam roda politik di tanah air. Anak sulungnya, Gibran Raka Buming Raka, bisa jadi adalah sendal yang ia tinggalkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi harus kita akui, tanpa pengaruh Jokowi di pemilu 2024, bisa jadi Prabowo tidak akan ada di puncak kekuasaan. Masuknya Gibran dalam bursa pemilihan wakil presiden bukan tanpa kontroversi. Jalan tikus harus dilalui dengan cara mengubah syarat pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Walau proses pengubahan syarat pendaftaran ini dinilai janggal, publik seolah dibius. Seakan memang sudah selayaknya putra mahkota sang Raja Jawa meneruskan perjuangan ayahnya. Namun hal ini bukan catatan hitam pertama yang menempel dalam figur Jokowi. Dalam 2 periode masa pemerintahannya, terjadi banyak noda hitam yang membuat nalar kita seakan diacak-acak. Setidaknya, ada 7 dosa besar Jokowi yang sudah kami rangkum untuk Anda. Selamat menikmati. Seperti raksasa rakus yang melahap segalanya, proyek infrastruktur dan investasi besar-besaran telah mengorbankan banyak ruang hidup rakyat kecil. Kita merencanakan food estate atau lumbung pangan. Dalam pembangunan lumbung pangan food estate, misalnya, banyak petani dan masyarakat adat yang tergusur dari tanah mereka sendiri. Ironisnya, proyek ini seringkali justru menggagalkan ekosistem lokal tanpa menghasilkan ketahanan pangan yang dijanjikan. Salah satu contohnya terjadi di Kalimantan Tengah, di mana ribuan hektar lahan yang digunakan untuk proyek food estate mengalami kegagalan. Alih-alih meninggalkan produksi pangan, tanah yang dirampas malah menjadi lahan kritis yang merusak ekosistem. Rakyat yang selama ini hidup dari bertani harus kehilangan sumber penghidupannya tanpa kompensasi yang layak. Komisi Pemberantasan Korupsi dulunya ibarat benteng kokoh yang melindungi rakyat dari kejahatan tikus bedasi. Namun, revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi paku terakhir dalam peti mati independensi lembaga ini. Sejak itu, KPK semakin kehilangan taringnya, dan banyak kasus besar yang tak tersentuh. Dalam skema pelemahan ini, terdapat sejumlah peristiwa penting yang mengindikasikan adanya intervensi sistemik. Salah satunya adalah pemecatan 57 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal di antara mereka ada penyelidik yang menangani kasus-kasus besar seperti suap proyek bansos dan korupsi di sektor tambang.
Bukannya memperkuat pemberantasan korupsi, kebijakan ini justru memberi angin segar bagi koruptor. Proses legislasi di era Jokowi kerap berlangsung dalam gelap, tanpa partisipasi publik yang memadai. Targetkan Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah contoh nyata bagaimana regulasi bisa dibuat secara kilat tanpa perdebatan yang transparan. Parlemen dan pemerintah bersekongkol dalam merancang aturan yang menguntungkan investor tetapi merugikan pekerja dan lingkungan. Pada Oktober 2020, UU Cipta Kerja disahkan dengan berbagai kejanggalan. Salinan dokumen berubah-ubah setelah disahkan, isinya bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan banyak pasal yang membatasi hak buruh. Mahkamah Konstitusi bahkan menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat, tetapi pemerintah tetap berusaha melanggengkannya. Seperti hantu masa lalu yang enggan pergi, militerisme kembali merayap ke ranah sipil. Penempatan perwira aktif dalam jabatan-jabatan strategis menimbulkan pertanyaan besar, apakah demokrasi Indonesia sedang mundur? Dalam beberapa tahun terakhir kepemimpinannya, posisi-posisi strategis kementerian dan lembaga negara mulai ditempati oleh figur militer. Salah satu contohnya adalah penunjukan sejumlah perwira TNI sebagai pejabat gubernur dan kepala lembaga sipil. Padahal, Reformasi 1998 telah menegaskan perlunya pemisahan antara militer dan urusan sipil. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan kembali ke era di mana demokrasi hanya sebatas nama, sementara kekuasaan dikendalikan oleh mereka yang berseragam. Pendidikan seharusnya menjadi tangga bagi rakyat kecil untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan tinggi semakin terasa seperti barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan berduit. Biaya UKT di banyak perguruan tinggi negeri melonjak drastis, membuat akses ke pendidikan semakin sulit bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Ironisnya, di tengah komersialisasi ini, justru muncul berbagai proyek mercusuar yang menghabiskan anggaran besar tetapi tidak menyentuh akar masalah pendidikan. Kampus-kampus membangun gedung megah, tetapi mahasiswa semakin sulit membayar biaya kuliah. Para akademisi yang kritis terhadap kebijakan ini kerap mendapatkan tekanan, bahkan ancaman pencabutan gelar akademik. Indonesia bagaikan harta karun bagi para pemodal besar yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Dari tambang emas di Papua hingga perkebunan sawit di Sumatera, eksploitasi tanpa kendali telah mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat. Salah satu contoh nyata adalah perpanjangan izin operasional PT Freeport Indonesia yang terus menuai kontroversi. Alih-alih menegosiasikan kepentingan nasional dengan lebih baik, pemerintah justru memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan asing untuk terus menguras kekayaan alam negeri ini. Di Kalimantan, proyek tambang batu bara yang dikelola oleh oligarki semakin memperparah kerusakan lingkungan. Sungai-sungai yang dulunya jernih, kini berubah menjadi aliran lumpur beracun. Udara yang dulu segar, kini dipenuhi debu dan asap dari aktivitas tambang. Demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi rakyat untuk bersuara. Namun, di era Jokowi,
kebebasan berpendapat justru semakin ditekan. Salah satu instrumen utama pembungkaman ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang kerap digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang mengkritik pemerintah. Kasus yang paling mencolok adalah penangkapan aktivis Haris Azhar dan Fathia setelah mereka mengkritik bisnis tambang yang diduga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan. Di media sosial, banyak warga yang takut menyuarakan pendapat mereka karena ancaman pidana yang bisa menjerat kapan saja. Pada 2022, Amnesty International mencatat bahwa setidaknya ada 82 kasus kriminalisasi terhadap individu yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ini adalah tanda bahaya bagi demokrasi, di mana kebebasan berbicara tidak lagi menjadi hak yang dijamin, melainkan sesuatu yang harus dibayar dengan resiko tinggi. Ketujuh dosa besar ini menunjukkan bagaimana kebijakan yang diambil selama 2 periode pemerintahan Jokowi tidak selalu berpihak kepada rakyat. Meski banyak pencapaian dalam infrastruktur dan ekonomi, ada harga mahal yang harus dibayar oleh demokrasi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Sang Raja Jawa memang sudah kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Namun jejak hitamnya semasa pemerintahan bukanlah hal yang biasa. Kalau kamu punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.